Sudirman akui sampai disiram air panas agar mengaku. Derita Sudirman, terpidana kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, disebut disiksa penyidik agar mengaku terlibat. Bahkan, penyiksaan yang dialami Sudirman terbilang cukup sadis, mulai dari ditembak peluru karet di punggung, dilempari batu hingga disiram air panas. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti mengungkap, saat Sudirman tiba di Polda Jabar, ia tidak pernah mengakui membunuh Vina dan Eki. Tapi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat subuh Sudirman dilempar pakai batu, akhirnya terpaksa apa yang mereka inginkan, mengaku membunuh, kata Titin usai menjenguk Sudirman, dikutip dari akun TikToknya, Titin Prialianti, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Bukan cuma itu, Sudirman juga mengaku disiram air panas saat di Polda Jabar. Dia diinterogasi, sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat dia ngomong tidak melakukan, tapi saat dilakukan kekerasan dia tidak tahan, dia disiram air panas, kata Titin Prialianti. Keterangan serupa juga disampaikan kakak Sudirman, Benny Indrayana. Menurut Benny, Sudirman rupanya sudah berusaha untuk tidak menuruti mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Setiap membantah tak terlibat kasus Vina Cirebon, Sudirman selalu mendapat balasan dari penyidik. Akibatnya kini Sudirman bahkan masih merasakan sakit akibat tak mau menuruti mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Sudirman menjadi saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon. Polisi berpegang pada kesaksian Sudirman yang mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Sudirman juga mengaku kenal hingga Pegi Setiawan sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Menurut kakaknya, Benny Indrayana, Sudirman sebenarnya sudah bersaksi seperti terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Tapi Sudirman terpaksa menuruti untuk mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan bilangnya, kata Benny ke Deddy Mulyadi. Bahkan saat polisi menangkap Pegi Setiawan pun, Sudirman masih tetap mendapat penyiksaan. Dari lapas ke Polda ada perlakuan gitu. Bilangnya tekanan terus, katanya. Karena mentalnya yang lemah, menurut Benny, Sudirman pun mau tak mau menuruti untuk mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Lemah, mental, badannya kecil, kata Benny, Sudirman bahkan sampai ditembak menggunakan peluru karet. Walhasil kini Sudirman masih sering merasakan sakit. Punggungnya sakit, saya gak tega, gak bisa duduk lama, tidur pun gak bisa, kata Benny. Setiap 3 jam sekali Sudirman harus mengubah posisinya. Dia bahkan harus tidur dalam posisi duduk gara-gara sakit akibat ditembak peluru karet. Gak kuat lama, jadi duduk sambil tidur merem. Jadi gak bisa lama, harus dibawa duduk, kata Benny Indrayana. Ogroseno meminta Ibtu Rudiana tak selalu dilindungi kesalahannya. Komentar menohok ex-Wakapolri sebut Ibtu Rudiana harusnya dipecat di kasus Vina, banyak dilindungi hingga kini, kasus Vina Cirebon yang turut menyeret nama Ibtu Rudiana, ayah korban Eki masih jadi perhatian petinggi Polri. Satu di antaranya datang dari mantan Wakapolri Komjen Purn Ogroseno. Selain mantan Kabareskrim Susno Duaji, mantan Wakapolri Ogroseno juga gencar menyoroti kasus Vina Cirebon yang terjadi 2016 silam tersebut. Belakangan ini Ogroseno memberikan komentar menohok menyebut Ibtu Rudiana seharusnya sudah dipecat di kasus Vina Cirebon. Hal itu menurut Ogroseno, dikarenakan Ibtu Rudiana dianggap sudah melanggar etika profesi. Rudiana diketahui menangkap para terpidana kasus Vina Cirebon 8 tahun lalu. Padahal saat itu Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota. Rudiana juga tak mengantongi surat izin penangkapan. Belakangan, Ibtu Rudiana berdalih dirinya hanya mengamankan para terpidana, bukan menangkap. Para anak muda yang sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon itu kemudian diinterogasi selama 15 menit. Dari hasil interogasi itu, para pelaku, kata Rudiana, mengaku telah membunuh Vina dan Eki. Lalu mereka pun diserahkan ke penyidik, dan Ibtu Rudiana baru membuat laporan polisi. Menanggapi hal itu, Ogroseno menilai apa yang dilakukan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar etika profesi. Propam Polri ini kan sebetulnya kalau melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas, kata Ogroseno dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Sehingga menurut Ogroseno, Propam tidak perlu menunggu putusan pidana selesai secara inkrah, baru diputuskan Ibtu Rudiana dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH.
Kalau perlu dari kacamata propam udah jelas dia melanggar etika profesi, PTDH, baru diproses pidananya dia statusnya sudah bukan polisi, kata dia lagi. Ogroseno pun meminta agar Ibtu Rudiana tidak selalu dilindungi kesalahannya. Jadi tidak usah terlalu banyak dilindungi, kasihan ini belum ada kepastian hukum, kata dia. Sebab jika harus menunggu kepastian sampai banding, kasasi, dan PK maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya pas pensiun dia gak jadi diberhentikan. Enak banget orang udah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun, tegasnya. Ia pun meminta Propam untuk bekerja lebih awal dan memberikan sanksi kepada Ibtu Rudiana. Propam harus bekerja lebih awal, bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat, pungkasnya. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menegaskan kalau kliennya hingga saat ini tak dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan. Kemarin ada berita hoaks yang menyampaikan Pak Rudiana ini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saya langsung berangkat lo ke Cirebon itu, memastikan itu, kata Pitra Romadoni dikutip dari Tiffany News. Menurut Pitra Romadoni, hingga saat ini, Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Masih aktif, saya pastikan kemarin, langsung berangkat, Tandansya. Terkuak fasilitas nyaman Sudirman ternyata hanya settingan. Fasilitas khusus yang diterima Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon, ternyata hanya settingan belaka. Sudirman mengaku sama sekali tidak mengetahui tentang foto-fotonya yang beredar di media sosial saat tidur di kasur nyaman. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor, termasuk juga dengan handphone juga uang yang disebut-sebut miliknya. Sudirman merupakan terpidana kasus Vina Cirebon yang paling disorot. Dalam polemik kasus Vina Cirebon, Sudirman dijadikan kunci. Keterangan Sudirman juga yang paling berbeda dengan terpidana kasus Vina yang lain. Konon sebagai saksi kunci kasus Vina, Sudirman mendapat fasilitas mewah di dalam penjara, mulai dari kamar yang nyaman, handphone sampai uang. Kakaknya, Benny Indrayana mengungkap berdasar pengakuan Sudirman, semua itu hanya settingan belaka. Saya tanyain malah settingan juga. Tidak seperti yang sekarang dilihat, kata Benny pada Dedi Mulyadi. Saat dijenguk di Lapas Bancai, Sudirman mengaku mendekam di Lapas Perempuan Polda Jabar. Pengakuannya selama ini di Lapas Polda yang tahanan perempuan, katanya. Benny Indrayana sebelum mengungkap bahwa Sudirman diberi handphone karena menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Namun nyatanya, kata Benny, handphone hanya sekadar dipinjamkan. Untuk punya handphone itu kan dipinjemin, dari disitunya, katanya ada, katanya. Makanya waktu itu diminta lagi, bukan dikasih, tambah Benny Indrayana. Soal tempat tidur, menurut Benny Indrayana, Sudirman memang mengakui itu di dalam penjara. Tempat tidur di Polda, katanya sih tahanan perempuan, gak nginep di tempat lain, katanya. Sudirman juga, kata Benny, pernah mengirim foto sedang memegang banyak uang. Tapi pengakuan Sudirman dia tak pernah merasa mengirim foto uang pada Benny Indrayana. Sekadar foto uang itu, saya gak pernah ngirim foto uang, katanya gitu, kata Benny Indrayana. Menurut Benny, kondisi Sudirman saat dijenguk di Lapas Bancai sama sekali tidak bahagia. Gak happy, sangat tertekan banget mukanya, kata Benny Indrayana. Perlu diingat lagi, dalam sidang kasus Vina Cirebon, Sudirman mengaku memukul Eki dan Vina sebanyak 6 kali. Sudirman juga mengaku meraba tubuh Vina. Selain itu Sudirman mengatakan mengenal Peggy Setiawan.